Siang Bu. Ya, ini begini sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia ke ruangan saya. Di sini nanti kita akan praktik coaching supervisi akademik seperti itu ya. Saya jelaskan sedikit tujuan dari supervisi sendiri itu untuk meningkatkan kompetensi akademik kita sebagai guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, saya ini mohon izin ke Bunur, nantinya saya menjadi supervisor di kelas Bunur di jam mata pelajaran matematika. Apakah Ibu bersedia saya supervisi? Iya, saya bersedia. Ya. Untuk tahapan nanti supervisi itu ada 3, ada pra-observasi, ada observasi, kemudian pasca observasi. Seperti itu ya Bu. Iya. Untuk nanti saya di sini bukan untuk menilai nantinya Bu. Saya hanya mengamati bagaimana pembelajaran di kelas itu berlangsung seperti apa, dan nantinya apabila terjadi ada masalah atau kendala dalam pembelajaran Ibu, nantinya kita akan sharing untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu ketika di kelas. Sebelum nanti kita ke kelas, ini ada beberapa pertanyaan Bu Nur. Untuk 1 bulan ini, adakah permasalahan yang Ibu alami ketika mengajar di kelas? Iya Bu, ada. Permasalahan itu pasti ada, terutama di bulan ini anak-anak kebetulan ada materi tentang bilangan bulat. Di situ anak-anak saya perhatikan kurang semangat karena mereka merasa berat dengan materi ini. Jadi mereka belum bisa memahami apa itu bilangan bulat. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi permasalahannya itu anak udah mungkin takut dengan pelajaran matematika sehingga dia tidak punya semangat ya Bu ya. Terus bagaimana ini saya melihat kemampuan Bu Nur itu sebenarnya luar biasa. Strategi pembelajaran apa sih Bu nantinya yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu? Ya, ini nanti rencana saya mau mengubah model Bu pembelajaran. Model yang saya ambil ini nanti tentang PBL, Problem Based Learning. Nah, di sini nanti berbasis masalah. Jadi ketika anak diberikan masalah, mereka bisa menyelesaikan, tapi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Saya buat mereka menggunakan lagu supaya lebih semangat. Oh, bagus sekali ya Bu Nur. Kalau boleh tahu Bu Nur, tahapan-tahapan nantinya ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa rencananya Bu Nur? Nanti rencana saya itu saya mau buat kelompok Bu. Jadi setelah di kelas 7 ini kan pertama diterapkan Bu kurikulum merdeka. Nah, di IKN ini ada yang namanya tes diagnostik. Mereka akan saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan supaya saya juga enak memberikan soal yang saya berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi nanti setelah kelompok mereka, setelah saya jelaskan, kemudian saya beri soal, mereka saya suruh presentasi hasilnya. Setelah itu mereka memberi semangat dengan yang lain menggunakan lagu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali dari rencana Bu Nur yang ingin menambah semangat anak, menghidupkan semangat lagi ketika di kelas. Terus bagus sekali itu tadi rencana yang akan Ibu lakukan. Untuk keberlanjutan atau ukuran keberhasilan nantinya itu seperti apa Bu, dari strategi atau rencana yang nantinya Ibu lakukan itu di kelas? Nah, di sini kan saya punya tujuan ya Bu, indikator tujuan pembelajaran saya mengambil dari capaian pembelajaran. Nah, tujuan saya anak-anak bisa menyelesaikan operasi bilangan bulat, terutama di penjumlahan, pengurangan, perkalian. Setelah mereka sudah mencapai itu, nah berarti mereka sudah berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Nanti juga saya ada yang namanya buku perkembangan siswa. Jadi ketika anak itu nanti sudah berkembang, kemudian saya ada guru BK juga yang mengiringi perkembangan siswa, kami selalu bekerja sama Bu. Seperti itu, luar biasa sekali. Semoga nantinya apa yang menjadi permasalahan Bu Nur segera terselesaikan dengan rencana yang luar biasa tadi ya Bu ya. Jadi untuk pra observasi ini selesai Bu, kita lanjutkan langsung ke
pembelajaran di kelas seperti itu. Terima kasih Bu Nur. Iya. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kelas matematika. Yang mana anak matematika? Yang ini. Di mana anak matematika? Di sini. Oh, ini toh anak matematika. Ya iyalah. Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya semangat ya belajar matematika. Karena sebelumnya di bilangan bulat materi bilangan bulat kalian udah panik duluan lihat matematika. Pasti matematika itu sulit. Pasti matematika itu harus berhitung. Makanya hari ini kita semua harus semangat. Hari ini kita akan membahas lagi tentang bilangan bulat. Apa itu? Bilangan bulat. Sebelumnya jadi bilangan bulat adalah coba nada. Bilangan bulat nada. Bilangan yang terdiri dari bilangan 0, negatif, dan positif. Betul tidak? Betul. Kalau tidak ada bilangan di dunia ini, kalian nggak tahu nomor sepatu, nggak tahu nomor rumah, nomor telepon, apa lagi? Mulai dari apa? Negatif, positif. Nanti Ibu akan membagi kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Di mana 3 kelompok ini? Hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan ada kelompok di mana namanya karyawan. Mana kelompok karyawan? Kelompok 3. Kelompok yang asisten. Kelompok 2. Kelompok manajer. Kelompok 1. Kalian di dunia perkebunan kelapa sawit ini kita tinggal di sini. Tahu kan manajer, asisten dan karyawan? Tahu. Bilangan bulat. Untuk lebih paham di bilangan bulat ini, kita akan menerapkan yang namanya garis bilangan. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk menempelkan garis bilangan yang dimulai dari angka 0. Ayo maju. Angka 0. Iya, Tante. Nol ini adalah titik netral pertama. Kemudian bilangan apa selanjutnya di garis bilangan? Ayo, siapa yang bisa membantu? Ya, ya,
namanya penjumlahan. Bagaimana 2 ditambah 3 gampang tuh berapa? 5. Tapi untuk mendapatkan 5 itu dari mana? Kita mulai dari titik pertama, yaitu 0. Pertama kita harus di angka 2. Jadi 1, 2. Ditambah berapa? Kalau ditambah arahnya kemana? Posisi ke kanan. 2. Berarti kita lompat berapa kali? 3. 1, 2, 3. Di mana hasilnya? 5. Berarti baru dipilih 5. Bu, bagaimana ketika ada 2 negatif 3? 2 negatif 3. Berapa hasilnya? Sekarang posisinya di angka 2. Kalau negatif kemana? Kita lompat berapa kali? 3. 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Negatif 1. Ini namanya operasi. Jadi namanya operasi itu campuran. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Bu, bagaimana ketika negatif 4 ditambah negatif 5? Ada yang bisa mengerjakan? Ayo. Ya. Oke, Wafi. Ya, ini dulu lompatnya berapa kali? Di mana dia pertama? Sini. Negatif berapa? Oh. Negatif dulu. Ya, sini. Ya, lompatnya berapa? Dia kalau negatif kemana? Kiri. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Negatif 9. betul? Tepuk tangan. KPD masing-masing. Ya, KPD-nya silahkan dilihat. Nah, dari lembar kerja itu sebelum kalian bilangan bulat, ya. Ibu udah ciptakan bilangan bulat. Ya, lihat. Ibu, ya, nanti ikutin ya, ibu dulu yang nyanyi ya. Siap-siap ya, menggetarkan dunia jagat raya. Bilangan bulat. Ayo belajar lagu bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ayo belajar lagu bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Jika penjumlahan ada panahnya geser ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan terus. Jika pengurangan ada panahnya geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri terus. Udah ibu teman ya. Bisa? 1, 2, 3. Ayo belajar lagu bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ayo belajar lagu bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Jika penjumlahan ada panahnya geser ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kemana? Kanan. Kalau negatif, kiri. Sudah paham? Paham. Jadi harus dihafalkan lagunya supaya kita ingat, oh iya, kalau dia penjumlahan berarti ke kanan, kalau pengurangan ke kiri. Nah, sekarang silakan dikerjakan soal yang sudah ibu berikan. Nanti setiap kelompok presentasi di depan
Semangat. Oke, silakan dikerjakan. Semua bawa double tip. Ini namanya kartu bilangan, ya. Jadi dengan kartu bilangan kalian akan menyelesaikan tugas. Ya, semuanya maju presentasi ke depan. Silakan. Ya, maju semuanya. Oke, silakan sambil didengarkan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karyawan akan mempresentasikan dari bulan ini 5 tambah 4 sama dengan 9, 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 tambah 6 sama dengan 10, 6 tambah 3 sama dengan 9. Ya, itu menggunakan garis bilangan. Tadi ya, menyelesaikannya menggunakan apa? Garis bilangan. Kemudian supaya teman-teman kalian dalam penjelasan ini lebih hafal ya, supaya lebih menyenangkan, kalian mau praktekin menggunakan apa? Lagunya sudah disiapkan? Coba kita dengarkan ya lagu dari tim karyawan. Yuk, 1, 2, 3. Siapkan. Yang keras. Oke, tepuk tangan. Sama dengan 12, 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 dikali 4 sama dengan 8, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu di sini kami akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah kami ciptakan. Ya, silakan. Oh, nyontek ya. 1, 2, 3. Ayo belajar lagu bilangan bulan, ada penjumlahan
Berapapun angkanya pasti bisa, entah itu perkalian, pembagian, dan penjumlahan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian semua bisa menyelesaikan operasi bilangan bulat. Nah, semua sudah pada pinter. Jadi lembar kerja yang ibu berikan itu ada tugas penugasan di rumah, dikerjakan ya untuk pertemuan yang akan datang. Tepuk tangan buat kita semua di pertemuan. Terima kasih sudah belajar penuh dengan semangat hari ini ya. Jadi semuanya apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari bilangan nol dan positif. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang bilangan campuran. Nah, terima kasih untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Untuk yang dapat reward nanti ibu panggil ya. Yaitu ibu koreksi dulu pribadi masing-masing setelah tes PR yang dikerjakan. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Tadi saya sudah melihat praktik Bu Nur ketika di dalam kelas, luar biasa sekali. Mungkin ada perubahan yang terjadi di dalam anak ya Bu ya, dari yang sebelumnya Bu Nur melihat anak itu tidak semangat. Untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Nur. Yang pertama, saya ini mau tahu Bu ya, ini relax ya Bu ya, santai saja. Saya ingin tahu perasaan Bu Nur ketika saya menjadi supervisor atau menyupervisi Bu Nur, itu bagaimana Bu rasanya Bu? Ketika Bu Nur ngajar, ada yang menilai istilahnya, Iya. ada yang mengamati. Pastinya beda ya Bu ya. Jadi di situ yang biasanya mungkin saya dengan anak-anak apa harus posisi marah saya, nah itu kan jadi saya kendalikan Bu. Oh ya, jadi agak was-was ya, Bu. Was-was. Ini salah enggak yang saya lakukan? Iya. Betul juga ya Bu ya. Tapi tadi ketika pembelajaran saya menyupervisi Bu Nur itu dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak menilai, saya hanya mengamati seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya ya Bu, apakah strategi yang Ibu terapkan di observasi yang sudah kita lakukan, kan Ibu menggunakan problem based learning. Iya. Nah, yang dimaksudkan anak biar bisa lebih aktif, lebih semangat, antusias ketika di pembelajaran matematika. Apakah sudah berhasil? Menurut Bu Nur seperti apa? Nah, kalau yang saya lakukan ini kan saya optimis. Nanti jadi saya lihat tadi anak-anak lebih senang Bu dengan waktu. Jadi saya yakin, saya optimis anak-anak bisa berubah jadi semangat di pembelajaran yang saya lakukan tadi. Setelah saya mengubah model, kemudian saya ubah strategi dari permasalahan yang awalnya mereka nggak semangat, saya lihat tadi Bu sepertinya lebih semangat. Ya. Untuk kemarin praktek, saya melihat itu Bu Nur menggunakan media kertas ya Bu ya. Dari penjelasan pola bilangan tersebut, Bu Nur menggunakan anak disuruh menempel di depan dari presentasi dan menjawab pertanyaan Bu Nur. Nah, ini ke depan, apakah ada ide lainnya? Kan tidak mungkin harus menggunakan tempel kertas. Nah, adakah ide baru Bu Nur biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh seperti itu Bu? Di sini kan saya sebenarnya pengen supaya anak-anak itu lebih aktif daripada dia audio hanya mendengarkan, melihat. Jadi dia kalau bisa meragakan. Nah, kemungkinan nanti kami akan belajar di luar ruangan. Jadi di luar kami sarana prasarana yang ada di sekolah ini. Jadi saya rencana saya mau menggunakan itu biar tidak bosan Bu di dalam ruangan. Seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali, ada ide lain. Jadi kalau menurut saya Bu, jangan sampai Ibu menggunakan metode yang sama di setiap minggunya. Nah, di situ sudah Bu Nur lakukan bagus sekali, dan anak-anak itu lebih antusias
manusia saya melihatnya seperti itu. Semoga pembelajaran matematika ke depannya itu tidak ada yang menjudge bahwa pembelajaran matematika itu sulit, susah. Seperti itu ya Bu Nur ya. Iya. Oke, untuk pasca observasi ini selesai Ibu, tetap semangat menjadi guru yang baik untuk anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Nur atas kesempatan waktunya. Supervisi untuk akademik sudah selesai. Boleh kembali ke